Kepemimpinan berdisiplin waktu memang sangat penting dalam membangun budaya kerja yang efisien. Disiplin waktu bukan hanya tentang tepat waktu, tetapi juga tentang bagaimana kita mengatur dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Contoh, bagaimana menghargai waktu adalah baik untuk waktu mereka sendiri maupun orang lain. Budaya kerja yang efisien di sisi lain adalah di mana semua orang bekerja dengan produktif dan mencapai tujuan mereka. Mencakup tentang lingkungan kerja yang mendukung, di mana orang merasa dihargai dan dihormati. Berikutnya adalah cara membangun budaya kerja yang efisien. Yang pertama adalah menetapkan tujuan yang jelas, mengidentifikasi visi dan target yang spesifik untuk meningkatkan efisiensi kerja. Yang kedua, mengelola prioritas dengan baik, dengan cara menggunakan teknik prioritas yang efektif untuk memaksimalkan penggunaan waktu. Yang ketiga adalah menerapkan kebiasaan bekerja yang efisien, dengan cara mengadopsi rutinitas yang didesain untuk meningkatkan produktivitas dengan fokus pada waktu yang optimal. Nah, yang selanjutnya adalah tantangan dalam membangun budaya kerja yang efisien. Yang pertama adalah mengatasi kebiasaan buruk, mengidentifikasi dan mengubah kebiasaan kerja yang tidak efisien yang menghambat produktivitas, seperti malas-malasan dan sebagainya. Yang kedua adalah menghadapi tantangan, mencari solusi kreatif untuk mengatasi kendala yang mungkin muncul dalam mencapai budaya kerja yang efisien. Seperti kita harus mulai sesuatu yang baru yang belum pernah kita coba sebelumnya. Manfaat budaya kerja yang efisien. Yang pertama, produktivitas yang tinggi, yaitu budaya kerja efisien meningkatkan produktivitas dan kinerja individu serta tim secara keseluruhan. Kedua, keseimbangan kerja hidup yang lebih baik, yaitu dengan waktu yang termanajemen dengan baik, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan pribadi dapat tercapai dengan lebih baik. Yang terakhir, yang ketiga, peningkatan kerja tim, yaitu adanya budaya waktu yang efisien membantu dalam meningkatkan kerjasama dan kolaborasi dalam tim. Keberhasilan dengan kepemimpinan berdisiplin waktu dibagi menjadi 3, yaitu 1. Identifikasi masalah, yaitu mengenali kelemahan serta permasalahan di lingkungan kerja yang mempengaruhi waktu yang efisien. 2. Rencanakan solusi, yaitu membuat strategi dan rencana tindakan untuk mengatasi masalah dan meningkatkan efisiensi kerja. Yang terakhir, yang ketiga, penerapan dan evaluasi, yaitu menerapkan solusi yang telah direncanakan dan melakukan evaluasi berkala untuk memastikan keberhasilan perubahan. Mengukur kemajuan dibagi menjadi 2, yaitu 1. Analisis data, yaitu mengumpulkan dan menganalisis data kuantitatif serta kualitatif yang berkaitan dengan produktivitas dan efisiensi kerja. Dan yang kedua, umpan balik, yaitu mendapatkan umpan balik dari anggota tim dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus meningkatkan kesuksesan kebijakan kepemimpinan berdisiplin waktu. Yang terakhir ada kesimpulan. Kepemimpinan berdisiplin waktu merupakan landasan penting untuk membangun budaya kerja yang efisien dan produktif. Dengan memprioritaskan waktu dan merencanakan dengan baik, tim dan organisasi dapat mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi. Selanjutnya, kami akan mempresentasikan tentang pemanfaatan kearifan lokal dalam memperkokoh karakter bangsa. Pengertian kearifan lokal. Kearifan lokal adalah kekayaan budaya yang ada di setiap daerah di Indonesia. Dalam memperkokoh karakter bangsa, kearifan lokal memiliki peran yang penting. Kearifan lokal merujuk pada pengetahuan, nilai-nilai, dan tradisi yang telah diwariskan secara turun-temurun dalam suatu komunitas atau daerah tertentu. Konsep karakter bangsa. Karakter bangsa meliputi nilai-nilai luhur, sikap mental, dan kearifan lokal yang menjadi ciri khas identitas bangsa Indonesia. Selanjutnya, kaitan antara kearifan lokal dan karakter bangsa.
Kearifan lokal merupakan fondasi utama dalam pembentukan karakter bangsa yang kuat dan dalam menjaga keberagaman budaya Indonesia. Adalah contoh pemanfaatan kearifan lokal dalam membangun karakter bangsa. Yang pertama adalah kesenian tradisional. Pengembangan kesenian tradisional seperti tari, musik, dan seni rupa memperkuat rasa cinta tanah air dan menghargai pelestarian budaya. Yang kedua, pendidikan nilai-nilai lokal. Menyisipkan nilai-nilai kearifan lokal dalam kurikulum pendidikan untuk membentuk karakter bangsa yang berakar pada budaya Indonesia. Yang ketiga, promosi produk lokal. Mendorong penggunaan dan promosi produk lokal seperti makanan tradisional, kerajinan tangan, dan tekstil untuk meningkatkan ekonomi dan kebanggaan terhadap produk dalam negeri. Tantangan dalam melestarikan kearifan lokal. Yang pertama, ada globalisasi. Pengaruh budaya asing dapat mengancam kelestarian kearifan lokal dan menggeser nilai-nilai tradisional. Yang kedua, pergeseran generasi. Kurangnya minat generasi muda dalam mempelajari dan meneruskan tradisi lokal dapat memudahkan kehilangan warisan budaya. Yang ketiga, kurangnya sumber daya. Keterbatasan dana, infrastruktur, dan pendidikan menjadi tantangan dalam memajukan dan melestarikan kearifan lokal. Selanjutnya, saya akan memberitahu tentang apa aja upaya pemerintahan dalam mempromosikan kearifan lokal. Salah satunya ialah pendanaan program budaya. Pemerintah memberikan dana untuk mengembangkan program budaya yang melibatkan masyarakat dalam pelestarian kearifan lokal. Kedua, meningkatkan pendidikan. Pengenalan dan pendidikan mengenai kearifan lokal menjadi bagian yang penting dalam kurikulum pendidikan nasional. Ketiga, promosi wisata budaya. Pemerintah mempromosikan destinasi wisata budaya sebagai upaya untuk mempertahankan kearifan lokal dan memperkenalkannya kepada wisatawan. Sekarang kita masuk ke harapan-harapan ke depan dalam memanfaatkan kearifan lokal untuk memperkokoh karakter bangsa, yaitu 1. Keberlanjutan. Keberlanjutan menjaga kearifan lokal dan mendorong generasi mendatang untuk menghargai dan mempraktikannya. 2. Kolaborasi. Membangun kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memanfaatkan dan mempromosikan kearifan lokal. Ketiga, penghargaan. Mengakui dan menghargai peran serta individual dalam komunitas dalam memperkokoh karakter bangsa melalui pemanfaatan kearifan lokal. Sekarang kita udah berada di slide terakhir nih. Gak kerasa ya, udah sampai terakhir aja. Jadi, saya akan memberikan kesimpulan atas penjelasan tentang pemanfaatan kearifan lokal dalam memperkokoh karakter bangsa. Jadi kesimpulannya ialah pemanfaatan kearifan lokal berarti memanfaatkan pengetahuan dan tradisi lokal untuk memperkuat identitas dan keunikan budaya bangsa kita. Ini penting loh untuk menjaga keberagaman dan kekayaan budaya kita. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau kurangnya pemahaman kami atas pembahasan yang sudah kami berikan. Mohon maaf sebesarnya. Kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.